Baik, selamat datang dalam channel Query Daring bersama saya Dudi Hartono. Kita berjumpa lagi dalam channel Query Daring. Kali ini saya akan membahas tentang analisis resepsi dari Stuart Hall. Ini merupakan teori yang banyak digunakan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya atau skripsinya. Oke, apa saja pemikiran Hall tentang resepsi ini? Seperti biasa, jangan lupa subscribe, ya, centang tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Query Daring, dan jangan lupa komen, dan yang penting adalah share jika ini dirasakan berguna atau bermanfaat. Ya, baik, kita akan memulai pembahasan kita tentang resepsi. Ya, Stuart Hall dikenal sebagai seorang pemikir culture studies, ya. Dia banyak juga selain resepsi, dia juga punya konsep pemikiran tentang representasi. Oke, menurut Hall, resepsi adalah sebuah proses di mana audiens kemudian menerima dan menafsirkan serta memberikan makna terhadap pesan yang disampaikan melalui media. Ya, jadi audiens ini aktif dalam memberikan makna. Ya, artinya pemaknaan yang dibuat oleh audiens bisa saja sangat berbeda dengan apa yang diinginkan oleh si pembuat pesan. Pemikiran dari Stuart Hall ini sangat dipengaruhi oleh model-model pemikiran dari Karl Marx, ya, teori-teori klasik Karl Marx maupun teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Ya. Hall punya kritik terhadap model komunikasi tradisional yang menempatkan audiens sebagai objek semata, sebagai sesuatu yang pasif yang gampang dipengaruhi oleh media, oleh produsen teks itu sendiri, produsen. Kemudian tentu saja dia punya memang seorang pemikir pada kajian budaya, culture studies. Intinya Hall adalah orang yang kritis, yang tidak melihat makna tidak hanya sebagaimana yang diinginkan oleh si pembuat. Bagi Hall, setiap pesan, setiap teks yang diproduksi memiliki muatan ideologis, memiliki kepentingan, si pembuat teks memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo. Oke, ya, pesan media seperti halnya berita, film, iklan itu dikodekan oleh produsen. Ya. Ketika seseorang membuat pesan, tentu dia mengkodekan, melakukan encoding, ya, melalui bahasa, melalui teks visual, atau bahkan melalui yang sesuatu yang bersifat auditif atau audio atau suara. Nah, cuma menurut Hall, tidak serta-merta pesan yang dibuat oleh si produsen tersebut maknanya diterima sama oleh audiens. Karena audiens punya keterlibatan dalam proses decoding. Jadi makna yang di-encode tadi, yang dikodekan tadi, kemudian dia pecahkan oleh si audiens di decoding, di mana mereka menginterpretasikan pesan tersebut berdasarkan, pertama tentu saja pengalaman, berdasarkan latar belakang sosial, budaya, dan perspektif pribadi mereka. Pada gambar majalah Tempo ini pokoknya gitu, yang menampilkan ikon karikatural dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, presiden wakil presiden kita saat ini, gitu kan. Ini adalah sebuah pesan yang dibuat oleh si media majalah Tempo. Nah, bagaimana kemudian audiens menafsirkannya? Nah,
Hall membawa kita pada step by step untuk memahami seperti apa audiens kemudian meresepsi pesan tersebut. Hall membuat 3 klasifikasi bagaimana audiens membaca pesan. Oke, kita mulai. Tadi di awal saya sudah menyebutkan tentang bagaimana proses mengkodekan dan mendekode. Ya. Mengkodekan itu artinya si pembuat pesan menyandikan atau menanamkan makna pada teks atau pesan media yang ingin dia buat. Tentu saja ini melibatkan kode-kode budaya atau simbol-simbol tertentu atau bahasa yang mencerminkan ideologi dan tentu saja konteks sosial produsen. Ya, umpamanya kenapa pilihan kata tentara duduki kampus, mahasiswa dikirim ke Nusa Kambangan. Nah, ini kata yang dipilih oleh BBC News dalam salah satu beritanya. Ini berita zaman dulu ketika ada 4 mahasiswa di Yogyakarta yang mendiskusikan buku dari Pramudia Anantatur, kemudian ditangkap, dihukum karena mereka melakukan aktivitas diskusi. Judulnya ya cukup provokatif. Tentara duduki kampus, mahasiswa dikirim ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan merupakan salah penjara yang dianggap punya reputasi berat buat para kriminal berat di sana. Kemudian ada aksi tolak RUU TNI. Supir ojol diduga dikeroyok polisi. Yogyakarta bertahan hingga dini hari. Teks-teks tadi menurut Hall itu adalah bagian dari bagaimana produser menyampaikan pesan melalui kode budaya, simbol, atau bahasa. Tentara duduki kampus, kenapa nggak tentara masuk ke kampus? Gitu? Kenapa dia duduki? Nah, ini sebuah sebuah pilihan kata yang dipilih oleh redaksi media tersebut. Kemudian ada proses decoding. Proses decoding adalah proses di mana audiens menginterpretasi atau mengkodekan pesan yang telah disajikan oleh produser. Ya, jadi decoding tidak selalu identik dengan maksud asli produser karena dipengaruhi oleh latar belakang dan konteks audiens. Pesan yang ingin disampaikan oleh si produser belum tentu sama menurut Hall dengan apa yang diinterpretasi oleh audiens. Mengapa demikian? Itu pertanyaannya. Nah, ada 3 kerangka yang ditawarkan oleh Stuart Hall dalam memahami pesan media. Jadi Hall membantu kita untuk memahami bagaimana ideologi dan kekuasaan beroperasi dalam produksi media dan distribusi pesan di media. Yang pertama adalah framework of knowledge, ya. Framework of knowledge atau kerangka pengetahuan. Konsep ini mengacu di mana pengetahuan atau pemahaman dan interpretasi bagaimana pesan itu diproduksi, disebar, dan diterima oleh masyarakat. Pengetahuan tidak netral, tapi selalu terkait dengan kepentingan sosial, politik, dan kebudayaan tertentu. Ini jadi kerangka pengetahuan si produser akan sangat menentukan bagaimana dia memilih diksi ketika dia merangkai sebuah berita, membuat sebuah judul, bagaimana kemudian dia memilih foto untuk cover. Di sini saya ambil contoh majalah Time gitu, dengan cover Donald Trump. Dia memilih posisi Trump yang sedang duduk, difoto dengan low angle hingga menunjukkan kekuasaan, ya, power, ya, dengan wajah mimik Trump yang serius. Padahal banyak foto atau Trump dengan angle-nya. Kenapa kemudian Time memilih poster ini atau foto ini? Ini tentu berkaitan dengan tadi bagaimana ideologi beroperasi di balik pemilihan.
Yang kedua, menurut Hall adalah relation of production, hubungan produksinya. Ya, konsep kedua ini menyoroti bagaimana struktur kekuasaan dan ekonomi yang ada dalam produksi dan distribusi konsumsi media. Algoritma dan kebijakan moderasi konten mempengaruhi jenis informasi politik yang dapat diakses ditampilkan oleh pengguna. Kalau kita bicara tentang media sosial atau media digital. Alam demokrasi Indonesia pernah mengalami situasi represif bagi dunia pers. Bagaimana pers kemudian dikontrol habis-habisan oleh pemerintah melalui media, melalui departemen perang. Ya, dimulai dari penerbitan SIUP, tidak sembarangan orang bisa mendirikan perusahaan pers. Kemudian di Litsus anggota redaksinya dari pemimpin redaksi sampai reporter. Ini akan mempengaruhi bagaimana media menyandikan pesan. Tidak mungkin kata-kata tentara menduduki kampus itu muncul dalam media di era Orde Baru. Proses distribusi juga sangat mempengaruhi. Media digital tentu saja tadi dengan operasi algoritma yang membuat orang kemudian hanya mengakses atau ditawarkan konten-konten yang disodorkan oleh algoritma itu. Kemudian yang ketiga adalah technical infrastruktur teknisnya yang disoroti oleh Stuart Hall. Ini mencakup teknologi atau hardware-nya, perangkat lunak, software-nya, dan jaringan komunikasi serta platform distribusi yang digunakan dalam produksi dan penyebaran media, disebut konten media. Ya. Infrastruktur teknis memainkan peranan penting dalam menentukan aksesibilitas, kecepatan, dan luas distribusi informasi. Bagaimana dulu kalau kita ngomong newspaper, koran gitu, koran yang hari ini baru bisa dibaca di Papua seminggu kemudian. Sementara dalam era digital hari ini semuanya serba real time. Begitu media mempublish sebuah berita, semua orang yang terkoneksi dengan jaringan tersebut, terkoneksi dengan laman berita tersebut bisa segera membacanya. Teknologi ini juga mempengaruhi bagaimana pesan-pesan tersebut mempengaruhi cara interaksi dan partisipasi masyarakat itu. Ya. Kalau dalam era media cetak ada gatekeeper gitu, ada pengaruh tokoh tertentu yang mempengaruhi persepsi audiens ya, dalam mempersepsi sebuah pesan. Hari ini audiens bisa langsung mengakses informasinya, menginterpretasikannya gitu. Meskipun juga tidak bebas-bebas amat karena tadi ada operasi algoritma yang berjalan. Algoritma hanya akan memberikan pesan-pesan yang dalam tanda kutip disukai oleh si audiens gitu. Algoritma akan membuat sebuah pesan yang sangat personal untuk si audiens. Ya, jadi ada tiga kerangka. Yang pertama tadi framework of knowledge, yang kedua relation of production, dan yang ketiga adalah technical infrastructure. Nah, dalam proses decoding, audiens juga menggunakan tiga konsep tadi, framework of knowledge, relation of production, dan technical infrastructure. Jadi produksi makna yang dibuat oleh produsen akan decode dengan cara yang sama oleh audiens. Ya. Target Prabowo zero accident keracunan yang gagal di Bogor. Ini judul berita yang ditampilkan oleh Kompas.com ketika menanggapi adanya keracunan massal akibat program makan bergizi gratis di Bogor.
Sebelumnya ada di daerah lain, kalau nggak salah Cianjur apa di Jawa Barat. Kemudian terjadi di Bogor. Sementara Presiden Prabowo Subianto pernah mengucapkan tentang zero accident pada itu. Nah, ini sebuah ironi yang ditampilkan oleh Kompas. Ya. Seperti apa kemudian audiens memahami atau memaknai judul tersebut? Menggunakan tiga kerangka tadi. Kita akan lacak bagaimana framework of knowledge si audiens tersebut. Bagaimana relasi produksi di audiens tersebut. Bagaimana dia mendapatkan informasi tersebut. Kapan dan bagaimana. Ya, kemudian technical infrastructure. Oke. Nah, Stuart Hall kemudian memberikan 3 kategori bagaimana audiens membaca pesan. Yang pertama adalah dominan hegemonic ya, position. Jadi posisi dominan hegemonik ini adalah situasi atau posisi di mana audiens menerima pesan sesuai dengan maksud yang dibuat oleh si pembuat pesan. Jadi si audiens yang menerima mentah-mentah makna yang disampaikan oleh si pembuat pesan. Baik itu dalam hal menerima atau menyetujui pandangan politik tertentu gitu yang disampaikan oleh pembawa berita dan sebagainya. Ini posisi pertama. Kemudian posisi kedua ada negotiated position atau posisi negosiasi. Pada posisi ini audiens memahami menerima bagian. Jadi hanya sebagian aja. Ya. Oh iya, kayaknya yang ini saya setuju, tapi pada bagian ini saya tidak setuju. Nah, ini posisi negosiasi. Nah, posisi-posisi tadi juga dipengaruhi oleh tadi yang 3 di awal tadi, framework, relation of production dan infrastruktur. Dan yang ketiga operational position. Ini posisi di mana audiens memahami menolak, ya, menolak pesan yang ingin disampaikan, yang dimaksud oleh si pembuat pesan. Dia punya pemaknaan tersendiri yang jauh berbeda dengan si pembuat pesan. Nah, ya, balik lagi dalam mencari tahu seperti apa positioning dari si audiens, kita menggunakan tiga rujukan tadi. Yang kita kejar adalah bagaimana latar belakangnya, ya, framework atau pengetahuannya, relasi sosialnya dan sebagainya. Itu yang perlu dikejar oleh si peneliti ketika menggunakan teori. Dengan begitu kita akan mengetahui kenapa orang ini menjadi oposisi, kenapa orang ini kemudian menjadi hegemonik dominan hegemonik, atau kenapa orang ini berada pada posisi negosiasi. Apa yang mempengaruhi posisi itu? Gitu. Apakah frameworknya, apakah relasi produksinya, atau technical infrastrukturnya, atau ketiga-tiganya. Ya. Pada pesan ini ada orang yang mungkin dari 3 informan atau 10 informan, 7 dia oppositional. Oppositional berarti kenapa mereka oppositional pada ini? Kenapa pada yang ini dia dominan hegemonik, dan kenapa pada negosiasi? Nah, itu yang dikuliti adalah latar belakangnya. Sehingga kita tahu pada audiens semacam apa atau jenis apa pesan itu menjadi oppositional, udah hegemonik, atau menjadi negotiable. Ya, Stuart Hall menyoroti peran ideologi dalam media. Pada dasarnya media tidak hanya menyampaikan informasi, tapi menyebarkan ideologi tertentu atau kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat. Ada yang bilang yang lebih ekstrim, media itu pada dasarnya bukan untuk menyebarkan informasi, tapi untuk mengontrol pikiran publik. Ini yang disampaikan oleh
Hall dalam bahasa yang lebih halus dia bilang tidak menyampaikan informasi, tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga menyebarkan ideologi tertentu yang mencerminkan atau merefleksikan kepentingan dominan dalam masyarakat, kelompok elit. Ya. Ideologi tentu saja kita tahu sebagai sebuah sistem nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang menyebar melalui teks-teks media. Media sangat berperan dalam membangun atau membuat menanamkan ideologi tertentu. Hegemoni di sini adalah proses di mana ideologi diterima atau dipertahankan oleh masyarakat audiens sebagai sesuatu yang wajar dan alami, menganggap sesuatu yang dia lakukan itu sesuatu yang alami aja gitu. Padahal itu adalah konstruksi media yang yang dibuat oleh media, yang kemudian dia amini, dia lakukan seolah-olah itu sebagai sesuatu yang natural. Oke, itu saja penjelasan saya singkat tentang teori resepsi dari Stuart Hall. Terima kasih. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.